Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan dan situasi kondisi apapun. Tak lupa salat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, sahabat tabi'utnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Gina Nurrahmi. Saya dari PMI 2A, kelompok 3 PKN Pendidikan Kewarganegaraan tentang ideologi Pancasila, yang membahas pertama tentang asal ideologi, yang kedua tentang sejarah ideologi, dan yang ketiga tentang tujuan akhir ideologi. Nah, di sini saya membahas tentang tujuan akhir ideologi. Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini sebagai dasar landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, maksudnya dasar di sini bisa juga diartikan sebagai filsafah atau filosofi negara. Sedemikian sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara negara yang sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menemukan setiap gerakan atau arahan bangsa ini. Jadi, ideologi Pancasila dapat kita pahami sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara untuk berpikir mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Dan tujuan akhir ideologi Pancasila yakni yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Maksudnya, Pancasila mampu mempersatukan perbedaan di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Ini juga dapat membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan sekaligus menangkal masuknya ideologi radikal. Nah, menurut Bapak Anas Saidi, Menteri Pembinaan Ideologi Pancasila, jadi tanpa Pancasila kita akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia. Masyarakat harus yakin pada diri sendiri bahwa hanya Pancasila lah yang bisa mempertemukan perbedaan. Hal ini menjadi persamaan untuk merekatkan bangsa. Nah, kesaktian ideologi Pancasila itu memiliki kekuatan yang dijalankan sebagai pedoman tindakan dalam bernegara. Dari sejarah itu menyebutkan ternyata Pancasila menjadi satu ideologi yang merupakan kekuatan masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Nah, maksud membimbing di sini, fungsi yang satu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Nah, kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas, artinya suatu sikap mental dan tingkah laku
yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia yang dinamakan sebagai kepribadian. Nah, sedangkan mengarahkan bahasa Indonesia untuk menuju dan mencapai tujuannya yaitu menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan negara. Terus yang ketiga, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nah, cita-cita Pancasila menjadi beban untuk semua masyarakat Indonesia dan mewujudkannya. Perwujudan Pancasila tidak boleh dibebankan kepada pemerintah ataupun organisasi, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Nah, atas dasar persatuan dan cita-cita Pancasila itu dapat terwujud. Kemerdekaan sudah kita depankan dari kolonialisme. Namun seperti perkataannya Bung Karno dalam risalahnya Mencapai Indonesia yang mereka hanya sebagai jembatan emas untuk Indonesia perjuangkan yang menegakkan keadilan, kemakmuran serta upaya pemersatu rakyat Indonesia masih dalam proses berjalan. Nah, dalam referensi lainnya, tujuan akhir ideologi Pancasila yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai alat pemersatu bangsa dan negara, yang ketiga untuk membentuk jati diri bangsa, terus yang keempat untuk mengatur konflik dan ketegangan sosial, dan yang kelima untuk memberikan arah, tujuan, dan mendorong kepercayaan tujuan bangsa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang keenam, menjadi cita-cita hukum yang tertuang dalam peraturan UUD. Terus yang ketujuh, mendasari pasal-pasal yang tertuang Undang-Undang Dasar. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.